logika saya nggak kepake pas waktu itu, nggak kepake. Mentok logika itu ya. Karena naon sih, saya selalu mengabaikan lah hal seperti itu. Cuma ketika mau mengabaikan itu, abaikan saya tentang keraguan-keraguan saya itu dijawab oleh diri saya sendiri, oleh pengalaman saya, karena diperlihatkan secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa Par TV, jumpa lagi bersama saya di program Aheng. Aheng kita kali ini spesial karena kita lakukan di luar ruangan. Kali ini kita berada di Cibungur. Cibungur mungkin ya seperti itu. Di pesisir Jati Gede, tepatnya di Dharma Raja seperti itu. Yang lagi viral katanya airnya sedang surut. Kali ini saya berjumpa dengan seseorang. Beliau bernama Kang Rudi. Sampurasun Kang Rudi, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Seperti biasanya, ketika narasumber datang ke program Aheng, pasti akan membawa kisah misteri seperti itu. Nah, Kang Rudi juga banyak sekali kisah-kisah Ahengnya yang di luar logika, di luar nalar seperti itu. Sudah siap, Kang? Insya Allah, insya Allah. Insya Allah siap. Oke, Kang Rudi, kita langsung saja seperti itu. Kita sempat ngobrol sedikit nih, Kang. Ada beberapa pengalaman Kang Rudi, mungkin yang paling ekstrim belum di-share ke saya, mungkin bisa share langsung ke pemirsa di rumah. Nah, pada waktu itu Kang Rudi ini pernah bercerita tentang pengalamannya ketika masih kuliah sedang ngekos di Bandung seperti itu. Ya. Nah, tepatnya itu seperti apa sih, Kang? Waktu itu 2010 ya. 2010 akhir saya kuliah di Bandung, kebetulan di daerah Antapani. Karena merantau, pastinya pasti ngekos ya. Kebetulan waktu itu saya dan orang tua saya nyari kosan yang cukup murah. Karena ya lumayan juga soalnya kalau di Bandung. Jadi sekitaran dekat kampus, tapi yang cukup murah. Ya makanya yang seadanya. Makanya waktu itu 2010 terakhir itu posisi saya ngekos baru berapa hari, belum hitungan bulan. Oh, baru masuk? Ya. Okay. Belum hitungan bulan, itu baru semingguan lah. Baru semingguan ngekos yang kalau saya sih sebenarnya bodo amat ya masalah tempat gitu mah gitu. Karena banyak pengalaman juga. Cuma waktu itu ya agak lumayan lah, gangguannya agak lumayan karena berhubungan dengan fisik. 2010 itu masih ingat saya, sekitar jam 1 jam 2 saya lagi tidur. Kebetulan kalau saya tidur itu harus tutup mata pakai tangan. Jadi digini. Oh, gini ya. Itu sudah menjadi kebiasaan saya dari dulu. Jadi lampu dimatiin, tetap mata mah harus ditutup. Khususnya kayak gitu. Pas lagi tidur, tiba-tiba ada yang megang si tangan itu. Ada yang megang gini, ditarik ke belakang. Oh, jadi gini posisi? Ya, jadi posisi itu gini. Posisi itu gini. Dan kalau biasanya bahasa Sunda erep-erep. Nah, waktu erep-erep itu kan sering lah saya kena erep-erep gitu. Kalau erep-erep yang saya rasakan, ketika kita lagi terkena itu, terus badan kita ada yang gerak, ya udah hilang. Ini mah enggak. Waktu itu, ketika tangan saya ke belakang, saya nggak bisa gerak, tapi kaki saya bisa. Kaki saya udah mau gimana gitu, tapi saya nggak bisa gerak. Akhirnya babacaan sebisa mungkin, sebisa apa yang inget, ya akhirnya terlepas sampai nggak bisa tidur lagi. Langsung saya jam 2 itu, sekitar jam 2-an, telepon orang tua saya. Dan cukup kaget juga ketika jawaban dari orang tua saya, yang intinya kayak gini. Saya ke Bandung itu kan diantar waktu itu tuh sama ibu saya. Kalau masalah untuk uang saku, jajan dan sebagainya itu masalah ibu saya. Saya mintanya ke ibu saya. Nah, waktu itu ngobrol sama ayah saya, almarhum. Jawaban ayah saya cuma gini. Bahasa Sunda yang cukup menjadi pikiran waktu itu sama saya tuh, kenda apa mah lain mekelan duit hungkul. Silokan. Ya, kayak gitu. Jadi posisinya kalau ayah saya itu bukan membekali duitnya saja. Cuma yang nggak tahu saya juga kurang paham untuk masalah itu teh. Tapi ditelaah sekarang ya saya ngerti. Terus ayah saya bilang,
beli saja sesajen katanya gitu. Karena saya orangnya yang berlogika, nggak percaya yang kayak gituan. Jadi nggak dituruti berarti? Enggak, waktu itu. tapi uangnya dikasih. Uangnya, yang penting uangnya. Uangnya dikasih tapi nggak saya beliin. Waktu itu kayak gitu. Cuma pas kejadian itu menjadi hari terakhir saya tinggal di situ. Hari terakhir? Ya, saya langsung nginep di kosan temen. Saya masih ngekos di situ. Secara bayar selama 2 bulan kalau nggak salah. Nunggu kosan temen kosong. Tapi saya nginepnya di kosan temen. Tapi kosannya sama-sama di situ? Enggak, beda kamar? Beda lokasi beda berarti lokasi, sekitar 300 meteran lah. Oh, iya. Jadi beda lokasi, beda kosan. Tapi kalau saya sore pulang ngambil baju, balik lagi nginep di situ. Sampai akhirnya saya pindah. Nah, ketika saya pindah di kosan yang baru, yang bareng sama teman saya, di situ cukup aman sebenarnya, cukup aman. Cuma pas semester 1, sekitar udah 6 bulan selanjutnya, di kosan itu kebetulan kan kalau semesteran itu pada pulang ya. Pada pulang karena libur cukup lama, sekitar 2-3 bulanan, 2 bulanan lah. Anak-anak karena semuanya anak rantau, ada yang ke Indramayu, Purwakarta, Tasik. Kebetulan saya dari Sumedang, yang lainnya pada pulang. Pas mereka pulang itu saya sendirian di kamar, di kosan, ya. Jadi kosan secara visual tuh kosan itu 2 lantai. Total kamarnya itu yang atas 20 kamar, yang bawah 20 kamar. Jadi 40 lah. Kita yang di atas, saya yang kebetulan yang di atas. Kebetulan saya waktu itu tuh main ke Bandung. Main ke Bandung sendiri dan bawa kunci kamar itu nggak bawa kunci kamar karena kunci kamar dititipin di si ibu. Biasanya seperti itu. Nah, pinjamlah kamar teman saya. Kebetulan kamar teman saya itu kasurnya tuh gede. Jadi yang king size kali kalau nggak salah ya. Kasurnya gede, jadi nggak ada space buat ininya lah. Cuma kasurnya aja. Di kamar? Ya, di kamar sama lemari, komputer, laptop kayak itu. Nah, waktu itu masih inget saya pulang ke kosan itu sekitar jam 9 malam. Habis main di Bandung. Jadi saya nggak langsung pulang ke Sumedang, saya nginep dulu di kosan. Dan nginep di kosan temen. Karena yang ada komputer. Buat main musik lah, internetan kayak gitu. Sekitar jam 1-an, jam 2-an saya tertidur. Ketika tertidur ya karena posisinya 20 kamar itu rata-rata semuanya teman saya ya. Yang nggak ada lah, cuma ada 2 kamar yang terisi dan itu kita nggak terlalu deket. Saya nggak terlalu dekat sama yang 2 kamar itu. Kebetulan posisi sekitar jam 3, jam 4-an kalau nggak salah, saya kebangun. Ketika pas bangun, ternyata ada yang nemenin. Ada yang nemenin. Perempuan mungkin? Nggak tahu soalnya posisi saya tidur di sebelah deket pintu lah. Jadi posisinya bukan yang di pojok tembok. Nah, yang nemenin ini yang di pojok tembok. Dan menghadapnya ke tembok. Jadi nggak kelihatan mukanya. Ya. Intinya ya istighfar ya. Astagfirullahaladzim. Karena tahu kita di situ nggak ada siapa-siapa, nggak ada teman, nggak ada janjian juga mau itu. Terus kamar dikunci kan, kamar dikunci. Tiba-tiba ada yang ikut tidur, kaget lah. Terus pas kaget itu langsung saya nggak pikir lama-lama karena nggak bawa apa-apa ya, saya nggak bawa apa, cuma pakai sepatu, langsung pulang ke Sumedang. Langsung pulang. Pada waktu itu juga. Waktu itu langsung pulang ke Sumedang. Saking takutnya. Ruas pisan aslinya lain bohongan itu. Saya ke Sumedang itu biasa Bandung Sumedang itu kalau jalan santai itu 2 jam lah. 2 jam santai. Pokoknya waktu itu pulang dari Bandung ke Sumedang 44 menit. 44 menit, saya masih ingat. Setengah lagi itu ya, cepet ya. Asli. Pokoknya di atas 80 kilo, bawah 100, 120. Kalau lewat Cadas Pangeran itu lewat jalan atas. Selalu saya pakai jalan atas, nggak pernah jalan bawahan. Iya, benar. Posisinya itu. Jadi posisinya asa diudang malaikat. Oke. Setelah di kosan nih Kang Rudi, itu emang cukup serem juga ya, banyak cerita di kosan seperti itu. Mungkin nanti teman-teman di rumah bisa komen di bawah punya cerita apa di kosan seperti itu. Kosannya horor. Oke Kang, itu kan di awal-awal tuh, di awal-awal dan semakin kesini si pengalaman ahengnya, mistisnya semakin tidak masuk akal kan ya. Kalau kita ngobrol itu kok bisa gitu. Ya mungkin ada yang lain Kang yang bisa diceritakan nih kepada teman-teman di rumah nih. Banyak sih. Soalnya pas abis dari kosan itu tuh kita pindah kosan lagi. Pindah kosan lagi. Asli pindah kosan lagi. Jadi waktu pertama itu masih dekat kampus, yang kedua depan kampus banget, yang ketiga gitu kita pindah ke daerah Suci. Kalau di Bandung itu daerah Suci.
lebih tepatnya belakang Suci Cikutra lah, ada deket Gor Citra Raya kalau tahu mah. Posisinya di situ. Kita bukan kosan, kita ngontrak satu rumah gede, gede banget, dan itu kebetulan murah banget tapi gede. Sekitar ada 6 kamaran. Cuma ada satu ruangan khusus, ruangan khusus itu gede banget, yang biasa kita pakai buat nongkrong, main game ngedota, terus apa ya, ya ngumpul-ngumpul di sana lah pokoknya di situ. Kebetulan pas hari pertama pindah ke situ teh, ini apa? Namanya anak muda mungkin ya. Kita main-main gitu, main-main apa ya? Anak muda lah kayak gitu. Anak muda lah posisinya kayak gitu. Pas malam pertama itu kita langsung diganggu. Malam pertama langsung diganggu? Malam pertama itu langsung kita diganggu. Wah, langsung ya? Langsung. Parah banget sih itu. Itu ganggunya gimana, Kang? Jadi posisinya kita tuh udah pada mau tidur. Kita udah tidur, bukan pada mau tidur. Jadi kamar itu nggak kita isi. Kita tidur depan TV. Saya depan TV. Tidur itu terus ada, jadi di depan TV itu ada kursi panjang. Saya tidur di ruang tamu, di ruang tamu ya. Terus teman saya di depan TV di bawahnya. Saya di atas kursi panjang. Di sini ada meja. Nah, posisi saya tidur itu kalau bahasa Sunda ngalilir gitunya. Ngalilir. Posisinya itu ketika saya ngalilir ada bayangan hitam. Gede banget itu. Itu asli gede banget. Bayangan hitam itu tiba-tiba datang ke saya. Datang ke saya makin deket. Kan nggak logika karena nggak kelihatan muka, cuma mengenai bayangan hidung ya. Pokoknya gitulah. Sampai saya kebangun. Saya loncat otomatis, loncat dari kursi, ngeloncatin meja. Saya nggak tahu di situ ada teman saya. Terus gimana temannya? Alhamdulillahnya nggak kena injak. Oh, kirain kayak injak. Alhamdulillah. Selamat ya. Nggak kena injak. Terus posisinya saya lari ke kamar, kebelet pipis. Ketika kebelet, pokoknya nggak tahu. Biasanya bisa ditahan, cuma itu benar-benar nggak bisa ditahan. Kebetulan kamar mandi itu di luar, jadi kita mau ke kamar mandi itu keluar dari ruangan. Terus pas keluar itu, di situ kan di depan kamar mandi itu ada tong sampah. Pas mau ke kamar mandi, lihat tong sampah itu muter. Tong sampahnya muter. Kita tuh udah ini kebelet, terus kamar mandi di situ ada tong sampah. Eta gua makan. Bodoh amat, ditajong. Tong sampah tadi ditajong. Eta kuat ya. Ganggu we. Asli itu. Kirain balik deh. Karena nggak bisa ketahan. Pokoknya waktu itu bener-bener logika saya, ya udahlah berani gitu. Maksudnya kayak gitu. Sampai akhirnya ya udah kayak gitu. Pokoknya pas ngekos di situ tuh selama 6 bulan, kalau nggak salah sampai kami lulus tuh. Karena kita rame-rame ya. Oh, kosnya di situ sampai lulus nih. Sampai lulus. Oh, kosan terakhir berarti. Kosan terakhir. Di situ kosan terakhir. Jadi kita udah nggak salah ada kemana-mana apa ya, diganggu terus gitu posisinya. Jadi ya udah karena di situ rame-rame, jadi satu rumah itu berlima. Jadi yang penting kita sama-sama intinya kayak gitu. Sama-sama menderita. Sama-sama diganggu. Selama 6 bulan itu benar-benar banyak banget. Tapi bukan hanya Kang Rudi yang diganggu teman-teman juga? Bukan. Oh, hampir semuanya? Hampir semuanya. Sampai ada suatu ketika saya lagi nonton TV, tiba-tiba ada temen. Kayak yang baru abis, ini apa namanya tuh? Baru abis dari kamar mandi, mau ke kamarnya. Oh ya udah kata saya, itu gitu aja, ngelewat gitu aja. Saya lagi nonton TV. Nah, itu waktu saya pas bangun tidur, kebetulan ada kelas siang, jadi saya masih standby di situ. Nah, pas posisi lagi nonton TV, tiba-tiba teman yang tadi saya lihat itu datang dari luar, pulang dari kampus. Ada 2 ya? Ya, itu maksudnya. Kok gitu? Oh ya udahlah gitu posisinya. Jadi nggak tahu itu maksudnya gimana, apa dan lain sebagainya, kita nggak tahu. Yang aslinya mana? Yang kampus. Oh, yang kedua. Yang kampus, yang kedua. Posisi pulang dari kampus. Lah, berasan baru mandi dia kayak gitu posisinya. Itu sering banget sih kayak gitu. Terus banyak lah yang paling horor itu di situ, di rumah itu. Ketika kosan di rumah itu ya? Ya, rumahnya itu besar dan murah. Makanya kita tuh nggak curiga awalnya. Tapi itu kosongnya udah lama nggak jadi pasaran ya? Di situ nggak kosong, jadi ada si Bibi. Jadi si Bibi yang ngelola rumah itu. Jadi kita tuh ketika kita ngekos tuh include sama si Bibinya. Jadi si Bibi itu yang beres lah. Beres di kosan. Terus kalau mau cuci kita nambah lagi, laundry lah kasarnya kayak gitu. Kalau mau makan si Bibi siapin. Kalau disebut kosong enggak. Tapi pernah ngobrol nggak sama si Bibinya? Sering. Nanya yang kayak gitunya. Iya.
Ya mau gimana lagi? Cina di sini mah gini, bibi kayak mimiti mah rewas, cina gitu posisinya. Cuma ya mau gimana lagi? Jadi si bibi juga nggak bilang dari awal, nggak tahu ya kalau bilang dari awal gitu kan. Karena mungkin dia juga butuh temen mungkin. Jadi ya kita nikmatin. Akhirnya kita menikmati kehororan. Menikmati horor bersama-sama kan? Ya. Nggak terlalu horor lah mungkin. Ya, mungkin ya. Mungkin. Tapi kalau pas itu mah lumayan sih. Lumayan ya. Nah, pas itu. Kalau sekarang kan gimana nih? Mohon maaf mungkin itu kan ketika kuliah nih. Yeah. Semakin kesini mungkin banyak lah yang Kang Rudi rasakan seperti itu. Yang saya ingin tanyakan, kalau misalkan selama dari sekarang ke belakang nih, yang paling ekstrim, yang paling horor, mungkin pernah melihat apa, pernah diganggu apa misalnya? Kalau boleh di-share ke teman-teman di rumah nih. Banyak sih ya. Apa ya? Jadi kebetulan saya itu nggak asing ya. Kata tadi saya waktu kuliah itu banyak banget pengalaman horor saya. Sebelum kuliah pun waktu zaman SMA, kebetulan saya di SMA Dharma Raja. Yang waktu itu lagi rame-ramenya kesurupan lah dasar itu. Jadi hal-hal yang kayak gitu tuh nggak asing bagi saya. Jadi melihat yang kayak gitu itu udah biasa. Jadi ya udahlah gitu aja. Cuma makin kesini kan tingkatannya mungkin ya, saya juga nggak ngerti sih. Tingkatannya makin gitu lah. Kalau ditanya yang paling ekstrim itu kebetulan banyak. Beberapa bulan yang lalu saya lagi di rumah kebetulan di rumah saya itu ada rumah lagi di depannya. Jadi rumah tua gitulah. Rumah buhon yang dari kayu, rumahnya itu kayu jati gede banget. Kalau Awinu tahu yang rumah yang seberang itu ya. Posisinya itu. Jadi rumah itu kan rumah tua, sekitar udah 200 tahunan lah rumah itu. Cuma masih kokoh. Nah, nggak tahu kenapa tiba-tiba saya lagi nongkrong di situ, lagi ngopi depan rumah, lagi ngobrol sama teman saya. Yang ngobrol tentang masalah mistis sih sebenarnya. Mistis. Nggak jauh aja mistis. Ya, gitu. Karena ada beberapa yang harus kita diskusikan waktu itu. Lalu tiba-tiba ada bayangan. Yang bayangan itu di luar nalar, benar-benar di luar nalar. Bahkan apa ya? Saya puluhan tahun hidup berlogika. Intinya kayak gitu, Pak. Logika saya nggak kepake pas waktu itu. Nggak kepake. Mentok logika gitu ya? Karena naon sih. Saya selalu mengabaikan lah hal-hal seperti itu. Cuma ketika mau mengabaikan itu, abaikan saya tentang keraguan-keraguan saya itu dijawab oleh diri saya sendiri. Oleh pengalaman saya. Karena diperlihatkan secara langsung. Ternyata nyata ya? Ternyata ya. Nyata? Alhamdulillah nyata gini-gini gitu. Karena yang saya lihat itu posisinya si makhluk, nggak tahu lah namanya apa. Mungkin entah itu jin, entah itu iblis dan lain sebagainya, saya nggak paham. Cuma yang saya lihat itu awalnya si makhluk itu kecil, Pak. Kecil. Jadi kalau tahu paniki, kelelawar yang sekitar 1 meteran lah, bentuknya kayak gitu. Tiba-tiba makin kesini makin gede, menutupi si rumah itu. Wah, si rumah itu? Ya, tinggi rumah itu sekitar. Itu rumah lumayan gede 25 meter sih sebenarnya. 25 meter. Dan itu saya sampai merinding, sampai bilang ke teman saya, dia nggak bisa lihat, cuma bisa merasakan. Dia sampai mau kabur. Cuma mau kabur kemana, orang di depan itu juga gitu posisinya. Jadi kita tuh ya bawa bacaan sebisa-bisa aja. Sebisa-bisa aja. Cuma yang nggak tahu kenapa ternyata ada yang mau dibicarakan. Saya juga nggak paham. Dibicarakan sama si sosok sama itu. Si sosok itu. Oh, jadi, coba komunikasi sama Kang Rudi berarti. Iya, cuma saya nggak paham kenapa gitu kan. Maksudnya itu kenapa tuh? Kok bisa gitu kan? Ini orang bisa ngobrol jadi gitu. Cuma saya nggak paham. Ya, tapi ada yang disampaikan. Ada yang disampaikan. Ternyata ada yang disampaikan ke saya dan ya adalah gitu prosesnya. Sampai akhirnya dia hilang gitu aja. Cuma itu pengalaman yang makhluk yang pernah saya lihat yang paling besar itu yaitu segede rumah, sekitar tingginya 25 meter. Oke. Serem ya. Menutupi rumah itu. Jadi gimana sih sayap itu sampai kayak gini? Jadi dikitukan ya dirungkup ya. Kayak dirungkup gitu. Dan kalau nyium baunya itu baunya amis banget. Amis. Tapi kalau boleh clue-nya waktu itu pesannya apa sih, Kang? Sekitaran apalah, apakah misalkan peringatan atau misalkan? Ya, intinya hati-hati, peringatan. Oh, peringatan sebenarnya. Peringatan. Kasarnya gini. Dia disuruh. Oke. Posisinya kayak gitu. Dia disuruh. Wah. Jadi ya gitulah. Oke. Posisinya. Jadi dia disuruh. Oke. Dan nggak tahu ya gitulah intinya. Oke. Cuma itu yang paling gede yang pernah saya alami. Oke.
lumayan itu menguras. Karena posisinya ketika interaksi, saya duduk nggak ngapa-ngapain. Cuma ketika udah itu lemas. Oh, lemas aja berarti. Saya nggak bisa ngapa-ngapain, langsung lemas, lemas. Nggak ngerti lah, saya juga nggak paham. Tapi mungkin energi atau apa ya? Ya mungkin energi sih, mungkin energi yang saya atau energi yang itunya. Ya intinya kayak gitu, saya sampai lemas pokoknya. Dan itu pengalaman pertama ketika saya langsung seperti itu. Wah, sangat menarik sekali Kang Rudi ceritanya seperti itu. Nih dengan Kamal nih kaki, apalagi kita sekarang ada di coba di outdoor, mudah-mudahan aman kan? Insya Allah aman. Insya Allah aman. Oke. Cenah. Aman. Oke Kang, ada cerita yang lain nggak yang bisa dibagikan? Kalau cerita pasti banyak nih, mungkin ada beberapa lagi yang bisa di-share nih kepada teman-teman di rumah. Banyak sih, nggak banyak, tapi ada. Ada ya? Ada. Kebetulan ada yang sampai sekarang tuh saya kepikiran lah, nggak bisa lupa posisi kejadian itu. Karena cukup membekas dan dan sangat tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Ya, dan itu bukan saya sendiri yang merasakannya gitu. Jadi ada teman. Kebetulan waktu itu tuh tahun sebelum Covid itu 2019 kalau nggak salah. Masih ingat Agustus 2019. Waktu itu saya sama temen tuh kebetulan mau liburan ke Pangandaran. Sekitar jam 4 jam 5 sore dari Dharma Raja ya. Kita ngambil jalur selatan. Kebetulan saya pakai maps ya, takut lupa di jalan, intinya kayak gitu. Sekitar jam 8-an saya udah sampai di daerah sehabis Ciamis itu, sebelum Ciamis itu, ya sekitaran situlah. Nah, kebetulan di maps itu diarahkan ke bukan jalur umum. Bukan ke jalur umum? Iya, bukan ke jalur umum. Okay. Jadi saya lihat di situ tuh, dari jalur yang biasa saya lewati sama yang diarahkan dari map sekitar 1 jam perbedaannya. Jadi milih yang itu? Ya, makanya saya pilih coba ya yang ini karena di situ nggak macet, jalannya katanya mulus gitu. Terus perbedaan waktunya cukup lumayan. 1 jam lumayan. 1 jam lumayan. Akhirnya kita memutuskan buat jalur yang baru itu. Ketika sudah perjalanan sekitar setengah jam, melewati perumahan-perumahan warga, kita masuk ke perhutanan. Jadi posisi hutan itu jalannya cukup hanya untuk 1 mobil. 1 mobil? Iya. Jalannya itu menanjak, gak berhenti-berhenti, dan hutan. Kiri kanan itu hutan. Gak ketemu orang lewat ya? Nggak ada orang lewat. Karena dari awal pas di perumahan juga udah sepi. Udah sepi. Kita masuk ke area hutan, agak ragu nih. Mau lanjut apa enggak gitu kan posisinya. Cuma di maps kita lihat ya emang jalurnya bener gitu. Terus kalau mau putar balik lumayan cukup jauh. Lumayan jauh juga. Lumayan jauh karena udah sekitar 10 kiloan lah. Ya gitu posisinya. Akhirnya kita mutusin buat lanjut. Ketika lanjut kita terus jalanannya nanjak. Tiba-tiba agak sedikit lega. Karena kita lihat dari kejauhan ada rame-rame nih. Oh ada ramean. Ada ramean posisinya. Pas dilihat itu ada dangdutan. Cuma posisinya dangdutan itu di tengah hutan. Wah, dangdutannya di tengah hutan. Jadi posisinya bukan di tengah hutan, di pinggir jalan yang kiri kanannya itu hutan. Sedangkan kita posisinya nggak ada perumahan. Perumahan itu udah lewat jauh. Dari awal sampai ke situ tidak ada rumah. Tidak ada rumah. Tapi di tengah perjalanan ada dangdutan. Posisinya gitu, ada panggung, ramai banget. Tapi ramai. Ramai. Posisinya ramai. Terus posisinya cuma ada yang anehnya. Ketika kita lewat itu kan biasanya kalau ada yang lewat itu diliatin ya. Kita mah enggak. Mereka tuh hari-hari lah mah. Ketika Kang Rudi lewat ke situ ada ramean, itu nggak ngelihat, nggak ada yang lari gitu. Iya, nggak ada. Kita ya lewat biasa aja gitu. Saya merinding. makanya cukup membekas di saya. Karena posisi waktu itu nggak make sense ya. Nggak make sense tuh di tengah perjalanan kiri kanan hutan tiba-tiba ada dangdutan kayak gitu. Dan ya udahlah karena kita posisinya Bismillah aja. Sebenarnya nggak mau dikaitkan ke sana, cuma namanya dangdutan gitu kan posisinya. Ya udah kita lewat. Di pas waktu itu ketika kita udah lewat sekitar 1-2 kilo, tiba-tiba ada keramaian lagi. Ada lagi keramaian. Dan itu dangdutan. Pengajian. Oh, pengajian justru. Pengajian. Pengajian. Pengawasan.
pokoknya posisi dari awal kita perumahan dari awal di bawah sampai ke atas melewati dua kejadian itu nggak ada perumahan. Terus itu orang-orang dari mana? Kan idealnya identiknya ya ketika misalkan ada hajatan atau apa ramean itu pasti tidak akan jauh rumahnya nanti. Rumah yang punya hajatan nanti pasti di situ lah. Gitu ya. Saya juga mikirnya kayak gitu. Makanya dari kejadian pas dangdutan itu kita mikir kok bisa ya gitu kan. Cuma ya udahlah bismillah aja gitu. Terus tiba-tiba ada lagi ya makin gak karuan lah pikiran kita. Tapi itu kondisinya sama orang-orang di situ tidak menghiraukan Kang Rudi? Tidak. Kita pas lewat itu tidak dihiraukan oleh mereka. Jadi kita lewat-lewat aja. Kebetulan saya berdua sama teman ya. Terus teman tiba-tiba sakit kepala. Sakit kepala sama berat di pundak gini lah. Akhirnya kita lewat ke sana, dari pengajian itu masih jalanan nanjak. Pakai mobil ya itu? Pakai mobil. Kita pakai mobil. Kebetulan saya yang nyetir. Terus udah lewat dari situ. Sekitar 5 menit, 10 menit dari situ tuh saya lihat kaca spion yang di tengah. Oke. Yang di mobil tuh ada spion buat ngelihat ke belakang. Nomor ini. Kira-kira ada apa nggak tuh? Apakah ada yang apa gitu? Ketika dilihat dari spion itu ada yang ikut. Ada yang ikut. Ada yang duduk di belakang. Ada yang duduk di belakang. Oke. Posisinya. Ada sosok. Dan dari situ saya baru tuh, wah berarti yang tadi itu bukan, ya kalau dikaitkan ya, bukan manusia lah, kalau bukan manusia, wallahu alam sih sebenarnya. Cuma ketika dikait-kaitkan sampai ada yang ikut, karena jelas banget di spion itu. Satu sosok yang ikut ya? Satu sosok. Dan itu kayak nggak terlalu tuh bapak-bapak. Oh, laki-laki. Nggak terlalu tua juga, nggak terlalu, cuma ya kita berangkat berdua. Itu bapak-bapak di mana ya? itu sugan aya nu Tapi ini Kang, dari posisi pengajian tadi pengawasan sampai Kang Rudi menjumpai rumah itu kira-kira berapa kilo Kang? Kalau yang tadi juga kan jauh yang pertama. Sekitar 10 kiloan. 10 kilo? 10 kiloan. 10. Jadi sebelum kita sampai ke rumah itu si bapak-bapak ini udah ikut. Udah ikut. Saya cuma bisa berdoa. Saya izin lah sebisa saya izin, kalau saya cuma lewat mau ke Pangandaran, nggak tahu jalannya ke sini gini atau kalau saya ada salah ya minta maaf, kata saya itu kayak gitu. Cuma posisi teman saya yang di samping udah nggak karuan. Sakit kepala juga kan? Iya, sakit kepala, badan pada berat katanya kayak gitu. Itu hilang-hilang gimana? Cuma saya nggak bilang ke teman saya yang ini kalau di belakang ada ini, takutnya gimana gitu. Takutnya kan paciwa di mobil gitu. Jalan letik kumanya. Soalnya posisinya itu kita masih di tengah hutan. Kita masih di tengah hutan. Terus posisinya ketika udah sampai perumahan, masih jauh ke jalan utama, kita turun dulu ke ada warung gitu ya. Ada warung, kebetulan ada yang masih buka. Kita beli minum dulu. Sampai nanya-nanya, Bu, kita di sini mau ke Pangandaran, bener nggak lewatnya jalan sini? Oh, Bapak lewat maps ya, GPS ya? Iya, cenah. Oh, kalau pakai GPS memang diarahkan ke sini, tapi ya sok aja ke sana bisa, cenah. Cuma berdoa aja katanya kayak gitu. Cuma berdoa aja. Di situ kan saya tuh jadi tanda tanya ya. Maksudnya tuh oke, berdoa siap kata saya tuh. Dari tadi juga saya berdoa, Bu. Berdoa terus bisa saya gitu kan posisinya. Tapi ya udah sok aja Pak, sebentar lagi, berapa kilo lagi? Sekitar 15 kilo. 15 kilo malah yang sebentar cek saya tuh. 15 kilo lumayan ketika jalan kecil kan. Iya bener. Posisinya ya udahlah kita lanjutin, terus beli minum. Alhamdulillahnya si bapak yang ikut itu nggak ada ketika udah di warung itu. Jadi posisinya ya udahlah. Cuma teman saya masih sakit kepala sampai berat lah badannya. Serem. Yang akhirnya kita sampai di Pangandaran, kita nginep. Dan kita nggak kemana-mana. Posisi udah sampai tuh. Karena teman saya langsung drop. Langsung sakit. Jadi kita hanya sebatas ya istirahat aja. Transit pulang lagi. Karena benar-benar nggak bisa gimana-gimana dia. Sampai nggak bisa makan ya. Niatnya mau liburan, tungtungna ya capek di jalan. Kita Tapi pulangnya jalan situ lagi Kang? Enggak. Kita jalan umum. Jalan umum ya. Sangat aneh sekali Kang ya, ketika di tengah hutan ada keramaian. Dari rumah sampai ke yang pertama tadi dangdutan jauh posisi rumahnya. Setelah 1 kiloan ada lagi pengajian ya. Kemudian jauh lagi rumahnya, dan yang anehnya ketika kita lewat, Kang Rudi lewat, ya tidak dihiraukan oleh mereka ya. Tidak dihiraukan sama sekali. Oke, yang di kosan juga tadi sangat serem sekali. Aduh, wah semoga nama lah ya.
Ya, Lamun di pikiran mah liar, liar. Kalau di pikiran jadi liar ya. Gak usah kakak. Siap, hatur nuhun Kang Rudi. Ini sangat menarik sekali. Mudah-mudahan dapat menghibur pemirsa di rumah, menjadi pembelajaran yang sangat menarik. Ya minimal jangan terlalu percaya ke Google Map. Ya, Itu mungkin bisa sesat. Tapi ada pengalaman baru juga sih. Iya. Itu mah pilihan lah. pilihan. Pilihan lah. Cuma kudu loba bacaan mah. Bacaan seharusnya ibu kayak gitu. Oke. Berdoa aja. Hatur nuhun Kang Rudi ya. Sami-sami. Mudah-mudahan sehat selalu Kang Rudi. Amin, Hatur nuhun, amin. mohon maaf apabila ada kesalahan kata seperti itu. Oke, pemirsa Partipi di rumah, itu saja yang dapat kita obrolkan di sini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.